Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anna Allah ya'la darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fa'alihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعجلنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu walakin irtihal minal akwani ilal mukawwin, yang artinya janganlah pergi dari satu makhluk ke makhluk yang lain sehingga engkau seperti keledai yang berputar di atas penggilingan. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia berasal. Namun berpindahlah dari makhluk kepada pencipta makhluk. Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah kita dituntut, diperintah melakukan sebuah amal ibadah dengan cara yang ikhlas.
dan dilarang kita melakukan sebuah amal dengan adanya riyah di dalamnya. Kita disuruh cari amal yang ikhlas. Ikhlas itu maknanya kita mengerjakan betul-betul karena mengharapkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mengharapkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai melakukan amal karena riya, karena riya itu bertujuan kepada selain Allah. Maka kita harus bersungguh-sungguh ibadah dengan ikhlas. Jangan campuri dengan tujuan lain, bahkan jangan campuri ibadah kita dengan mengharapkan surga atau mengharapkan derajat yang tinggi di dalam surga. Karena yang demikian ini juga merupakan mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Coba, kita ini kan biasanya kalau ibadah pengennya masuk surga, ya. Ada nggak Bapak ibadah nggak pengen surga? Ada. Sholat pengennya surga, apalagi puasa pengennya masuk surga, sedekah pengennya masuk surga. Padahal surga itu adalah makhluk. Surga itu adalah hambanya Allah. Surga itu tidak bisa menjadikan apa-apa kecuali atas kehendaknya Allah. Jadi kita sering menganggap kalau saya udah ibadah masuk surga, pasti surga menjadikan kenikmatan. Nggak bisa. Surga nggak bisa bikin kenikmatan, nggak bisa. Yang bisa bikin kenikmatan adalah Allah. Jadi jangan dianggap kalau di surga pasti dapat nikmat. Yang lain aja. Gitu kan? Ini anggapannya orang-orang yang baru belajar dalam beribadah. Oh, yang itu aja nyalain, ini berisik nih. Itu matiin. Nah. Kayak kita dulu nih. Kita waktu masih kecil, kalau disuruh orang tua kita mesti minta upah, ya. Asal disuruh beli gula, baliknya permen dapat. Asal disuruh beli gula, pulangnya dapat jajan. Kenapa? Harapannya kalau saya sudah melakukan sesuatu, ya pengen dapat sesuatu. Itu namanya nilainya anak kecil. Padahal setelah kita gede, kita bisa berpikir panjang, berpikir luas. Kita tahu bahwa orang tua kita itu begitu baik kepada kita. Hingga lalu setelah kita gede, kita disuruh lagi sama orang tua kita udah nggak minta upah tuh. Ya kan? Ini berjalannya pemikiran yang panjang hingga kita tahu, orang tua saya itu begitu sayang sama saya. Hingga apapun yang saya lakukan ketika disuruh orang tua saya itu tidak bisa membalas satu jeritan ketika orang tua saya melahirkan. Coba. Betapa perjuangan orang tua ketika melahirkan kita, itu setelah kita paham, kita dewasa, nilai itu nggak bisa kita balas dengan amal apapun yang kita lakukan
demi mengembalikan terima kasih kita kepada orang. Hingga setelah kita berpikir panjang, mulai tuh kita nggak lagi minta upah. Bahkan kita rela mengorbankan segalanya demi orang tua, ngasih ke orang tua. Kenapa? Karena tahu betapa nilainya baiknya orang tua untuk kita. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita itu mintanya surga, minta kenikmatan, minta derajat yang tinggi. Setelah kita bisa berpikir dengan benar, ternyata surga itu makhluk. Ternyata surga itu hambanya Allah. Yang seharusnya saya cari adalah ridhonya Allah. Bagaimana dicintai oleh Allah. Bukan mengharapkan malah masuk surga. Kira-kira kalau suruh milih nih, kalau nanti mati pengennya masuk surga apa ketemu Allah? Ketemu Allah. Masuk surga apa ketemu Allah? Ya masuk surga sambil ketemu Allah, Bib. Nah itu mah. Jadi ada orang yang memang dia begitu cinta kepada Allah, mengharapkan sampai dia sudah nggak pernah membayangkan surga, yang dibayangkan bagaimana ketemu dengan pencipta saya. Yang selama di dunia ini begitu penuh kebaikan yang diberikan Allah untuk saya. Dari mulai saya dilahirkan, Allah kasih pertolongan. Apa pertolongannya? Waktu kita lahir, pertolongannya apa? Kita dikasih orang tua yang menyayangi kita. Coba, kalau kamu dikasih orang tua yang suka buang bayinya gimana? Tahu-tahu bayi kamu diselokan, kamu tumbuh jadi Tarsan. Tapi enggak, Allah sayang sama kita. Kita dikasih orang tua yang sayang, itu karunia Allah, pertolongan Allah. Orang tua kita rela bela-belain segalanya demi kita, itu pertolongan Allah. Sampai kita bisa disekolahkan, bisa sampai gede. Ini semua adalah anugerah kebaikan dari Allah yang kita dipilihkan tempat yang baik, orang tua yang baik, lingkungan yang baik. Ini semua pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika kita sudah bisa berpikir, mestinya saya pingin ketemu siapa yang memberikan semua kebaikan ini untuk saya. Bila kita masih mengharapkan surga, maka sama saja hukumnya kita seperti keledai yang menarik gilingan gandum. Tahu nggak? Ya, dulu itu gandum cara ngalusinnya diapain? Taruh di tungku di tengah, diisi, terus taruh bati lagi, dikasih apa? Keledai suruh apa? Keliling. Biar gandumnya bisa apa? Halus. Nah, yang namanya keledai itu dia berjalan dari titik awal kembali ke titik itu biar seharian jalan nyampe mana dia? Ya situ-situ aja, nggak kemana-mana maksudnya. Jadi kalau kita ibadah dengan mengharapkan makhluk, itu sama saja kita seperti keledai yang berputar tadi. Sholat pinginnya surga, surga makhluk. Ibadah puasa pengennya surga, surga makhluk. Zakat pengennya surga, surga makhluk. Sampai belain haji, pengen apa? Surga, surga makhluk. Hingga apapun yang kamu kerjakan, ketika tujuannya masih kepada makhluk, masih berputar-putar saja kamu di situ. Gitu loh. Belum mengharapkan kepada jumpa Allah, ridhonya Allah, karunianya Allah. Kalau sudah kau sampai mengharapkan ridhonya Allah, nanti Allah itu mau taruh kita di mana itu haknya Allah. Udah nggak usah mikirin, pokoknya kalau nggak di surga, saya nggak mau ya Allah, harus jangan ngatur Allah. Udah, apa yang Allah kehendaki,
Apa yang Allah maui kita terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Ini loh, kita diajak untuk berdewasa dalam berpikir. Kita diajak untuk berdewasa dalam beribadah. Jangan kita jadi anak-anak, kalau orang mah bilangnya kita itu dongo. Tahu dongo enggak? Dongo itu apa? Gede dong. Badannya gede, tapi pikirannya anak-anak. Ketika melakukan perintah Allah, tapi harapannya upah. Surga itu apa? Upah. Isinya surga apa sih? Surga isinya apa? Surga isinya apa? Bidadari, makanan, enak pakaian, enak tempat tinggal. Kalau kamu kok sholat tujuannya nanti mau masuk surga, dapat bidadari yang cantik, itu dapat upah namanya, gitu loh. Berarti kamu ibadah hanya tujuannya makhluk. Ini kita diajak dewasa, gitu loh. Nah, salah nggak Beb saya kalau ibadah pengen surga? Ya nggak salah. Tapi kamu masih nilainya anak terus. Kamu nggak meningkat nilai ibadah kamu namanya. Dari kecil masih kecil aja nggak jadi gede-gede. Namanya dongo, gitu loh. Badan gede, pikiran anak kecil. Meninggalkan satu keadaan seperti ria. Saya mau ibadahnya sekarang nggak pengen, saya ikhlas. Pokoknya ibadah saya nggak ada ria, nggak pengen dipandang orang, nggak karena manusia, mertua lewat juga saya nggak urusan apa. Tapi saya ibadah pengen surga. Itu masih sama tuh nilainya. Ria itu mengharapkan pujian makhluk, surga juga makhluk. Berarti belum berpindah tujuan kita dari makhluk tetap ke makhluk, gitu loh. Maka masih sama pindah menuju satu makhluk kepada makhluk yang lain. Atau perkara mungkin yang tidak boleh jadi tujuan, tapi seharusnya kita itu meninggalkan makhluk dan menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah itu hak, dan sifatnya Allah itu adalah kita menyadari tentang kerububiyahannya, tentang bagaimana Allah mengurus keadaan kita selalu, tentang bagaimana Allah menjaga kita selalu. Dan kita beribadah itu karena memang Allah itu berhak disembah. Allah itu zat yang layak disembah, gitu loh. Bukan saya nyembah Allah karena upah. Bukan saya nyembah Allah karena surga. Kenapa ente kok sholat sih? Nyembah Allah kenapa? Karena Allah Tuhan. Allah berhak disembah. Dia zat yang maha agung. Jadi bukan, saya mau nyembah Allah, ya kan Allahnya janjiin saya surga, jadi saya nyembah. Lah kalau Allah nggak janjiin surga, pertanyaannya, ente ibadah nggak kira-kira? Atau tadi tuh, mak kamu nyuruh kamu tapi nggak ngasih upah, kira-kira jalan nggak kamu? Oh enggak mak, nggak ada upahnya mak. Itu namanya kamu dongok, gitu loh. Gede doang yang begitu tuh. Asal disuruh mak pengennya minta upah, disuruh Allah mintanya upah. Surga itu upah, gitu loh. Kita nggak bisa memandang Allah itu zat yang maha agung, zat yang memang maha tinggi, maha mulia, dan dia berhak untuk
sembah, hingga jangan mikir-mikir yang lain ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang ngomong, kalau ente ibadah mikirin surga, berarti kamu ibadahnya fiktor. Tahu fiktor enggak? Fiktor itu apa? Pikirannya kotor. Kenapa? Dan bayangin bidadari sih. Kalau dapat bidadari, ya Allah, kanan satu, kiri satu, enaknya kayak itu fiktor namanya. Ibadah tapi fiktor. Apa gimana coba? Apabila kita beramal masih tujuannya pada pahala, surga, terbebas dari neraka, nggak pengen disiksa, pengen dapat bidadari, pakaian enak, kemuliaan, derajat tinggi, itu masih sama dengan keledai yang menarik gilingan. Yang mana keledai itu berjalan dari satu tempat permulaan menuju ke tempat permulaannya yang tadi, maka dia berjalan tanpa berpindah dari tujuannya. Begitu pula apabila kita beramal meninggalkan riya, yang mana riya itu adalah makhluk, lalu beramal dengan tujuan ikhlas, mengharapkan menjadi orang yang keramat di dunia, mengharapkan jadi orang yang kaya di dunia, mengharapkan mendapatkan surga di akhirat, maka itu semua tetap makhluk. Berarti kita berjalan dari satu makhluk menuju kepada makhluk yang lain. Hingga pengen keramat, saya sholat pengen jadi orang yang diangkat derajatnya di dunia, punya banyak orang yang menghormati saya, bisa dapat kemuliaan Allah, keramat. Kalau saya jalan celing tahu-tahu ke Mekah, celing tahu-tahu ke, itu makhluk-makhluk juga namanya. Kita harus ikhlas dalam beramal, hanya bertujuan kepada Allah, karena pahala dunia dan pahala akhirat itu adalah makhluk. Siapa orangnya yang beramal karena surga, maka dia hambanya surga. Maka siapa yang beramal karena Allah, maka dia hambanya Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu lah puncak segala tujuan. Jangan bergeser kepada tujuan yang lain. Maksudnya akan sampai kepada Allah orang yang beramal karena Allah. Tapi orang yang beramal karena selain Allah, dia nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wandur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, ada sabdanya Nabi nih begini. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin tazawwajaha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qaula alaihi salatu wassalam. Pikirkanlah kalian pada sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa orangnya yang dia hijrah, ikut berpindah ke Mekah dan ke Madinah dengan niat karena mencari ridhonya Allah dan mengerjakan perintahnya Allah, maka pindahnya itu kepada Allah dan utusannya, dia mendapatkan yang dia tuju. Tapi barang siapa yang pindah ke Madinah, dari Mekah pindah ke Madinah karena tujuan mengharapkan dunia atau mengejar wanita di sana, maka hasilnya hanya dunia dan kawin dengan wanita di sana. Jadi pindahnya seseorang itu sesuai dengan apa yang menjadi niatnya ketika dia pindah. Ini tadi berkaitan sama tujuan ibadah
kita. Kalau tujuan ibadah kita karena Allah, ya dapat kamu ridhonya Allah. Kalau tujuannya karena dunia, ya dapatnya dunia. Kok tujuannya cuma surga, ya dapatnya surga. Kamu nggak ditambahin yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berpindah dari kerusakan pada kebaikan, dari kebodohan kepada ilmu dengan tujuan mendapat ridhonya Allah, maka dia mendapat ridhonya Allah. Saya ahli maksiat. Mulai sekarang saya nggak mau maksiat. Kenapa? Karena saya pengen menjadi orang yang baik terus masuk surga. Itu masih namanya tujuannya makhluk. Saya ini orang bodoh, saya pengen ngaji, pengen belajar biar pinter. Kalau pinter gimana? Nanti kan dapat murid banyak, pinter nanti kan masuk surga. Makhluk juga tujuannya, gitu loh. Dan barang siapa berpindah hanya punya tujuan bukan karena Allah, maka dia mendapat tujuannya tapi tidak mendapatkan keridhaannya Allah. Sungguh dia dalam kerugian dan kebodohan. Fafham qouli alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta dza fahmin. Maka pahamilah lo kalian apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dan pikirkanlah tentang perkara ini apabila kalian punya kecerdasan. Kita harus bisa memahami sabdanya Nabi Muhammad SAW khususnya pada bagian akhir, yaitu Nabi bersabda, apabila adapun pindahnya seseorang itu sesuai niatnya, maka itu pula lah yang akan dia peroleh. Niatnya ibadah apa nih? Yaitu dapatnya. Kok niatnya ibadah ridhonya Allah? Ya dapat kamu ridhonya Allah. Kok niatnya ibadah dunia, ya kamu dapatnya dunia, nggak dapat yang lain, enggak. Kayak orang diundang hadir yasinan, tujuannya apa? Berkat, ya dapatnya berkat doang, udah nggak dapat yang lainnya, enggak. Orang diundang acara apa? Kok di situ ada yang enak-enak, tujuannya itu, ya itu doang dapatnya, kamu nggak dapat akhirat, nggak dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak akan sampai orang itu bisa sampai kepada Allah apabila ia masih punya pengharapan kepada selain Allah. Maka beramalah dengan tujuan menunaikan kehambaannya dan meninggikan ketuhanannya Allah, maka itulah ikhlasnya orang-orang yang orang mana itu? Maka beramalah dengan tujuan menunaikan kehambaan kita kepada Allah dan meninggikan ketuhanannya Allah, karena itulah ikhlasnya orang-orang yang cerdas. Inti ibadah kenapa? Saya hambanya Allah. Terus Allah Tuhan saya. Maka saya berhak untuk taat pada perintahnya Allah dan Allah berhak untuk disembah. Titik. Nah, ini baru cerdas nih. Kamu kok bakti sama orang tua, kenapa? Saya anaknya, dia ibu saya. Selesai. Itu bentuk yang cerdas namanya, bukan karena ada upahnya nanti kalau emak nggak ngapain saya mau disuruh-suruh. Nah ini mah apa namanya? Dongok. Jadi alamatnya amal yang ikhlas apabila ada dua pilihan amal, maka kita pilih amal yang lebih baik dan lebih besar keridhoannya Allah. Ini dikasih petunjuk nih. Kalau kamu pengen amal yang ikhlas adalah caranya apabila ada dua pilihan amal,
maka kita harus pilih amal yang lebih baik dan amal yang lebih besar mendekatkan keridhaannya kepada Allah. Bila kita pilih yang lebih sedikit kebaikannya, maka berarti kita punya tendensi mengharapkan selain keridhaannya Allah. Maka orang yang telah bisa beramal hanya mencari ridhonya Allah dan ibadahnya terjadi hanya karena pertolongan Allah, maka dia akan menduduki derajat orang-orang yang dekat kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dikasih dua pilihan nih. Ada amal yang punya dua pilihan. Maka yang mau kita pilih yang mana? Ini ada amal sunnah, ada amal wajib. Milihnya mana? Hah? Milihnya mana? Wajib. Ada amal yang sama-sama wajib. Milihnya mana? Milihnya mana? Yang lebih mendekatkan keridhaan Allah. Ngaji hukumnya apa? Ngaji hukumnya apa? Wajib. Kerja cari halal hukumnya apa? Milih mana kamu? Milih mana kamu? Tahu-tahu bos ngebel, ini ada bonus nih, kerja tambahan, lo mau nggak sejam cepet? Milih mana kamu sama ngaji? Milih kerja, itu berarti kamu dongok gitu loh. Kamu nggak cerdas. Ini pilihannya sama-sama wajib nih. Cari halal wajib, nuntut ilmu wajib. Nuntut ilmu wajib. Nih kalau malam nih nggak ada urusan kerja, tahu-tahu bini minta temenin, milih mana kamu? Ngaji apa sama bini? Yo kan. Pilih mana yang mendekatkan keridhaannya Allah. Gak ada tendensi yang lain, gak ada. Yang dituju keridhaan. Kalau kamu sudah bisa menentukan ini, maka kamu menjadi orang yang akan dekat kepada Allah. Tapi selama yang kamu pilih punya tendensi selain Allah, berarti kamu tidak akan bisa menjadi orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pilihan nih. Karena amal dan amal itu pilihan. Kalau ini sunnah, ini wajib, pilih mana? Ya wajib, gampang. Ini wajib, pilih mana? Ini sunnah, pilih mana? Seimbang nih. Mana yang lebih mendekatkan diri kepada, dan mana yang di situ saya nggak punya tendensi apa-apa kecuali mencari ridhonya Allah. Gitu loh. Itu caranya kita milih amal agar kita ikhlas mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bisa mendapat ridhonya Allah, mendapatkan karunia Allah, dan kita jadi betul-betul hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طهس سحبي والحمد للإله بالبدء وتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.